Halo guys, rame bener ngobrolnya. Kita kan lanjut ke part kedua, yaitu yang jangan malas. Jangan malas itu, iman itu tidak mendiskon kerja keras ya guys ya, kayak seperti yang tolong Ibu bacain Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29 catat. Jadi kayak iman itu tidak mendiskon, maksudnya kayak istilahnya setiap orang yang bekerja keras pasti memiliki hasil, bro. Pasti akan mendapatkan sesuatu, karena ketika seseorang yang rajin, Tuhan pasti memberkati orang yang rajin gitu. Kan? Makanya dibilang iman tidak mendiskon kerja keras. Jadi kita yang berusaha, tetapi dengan iman kita melangkah, Tuhan ikut campur tangan. Guys. Ini ayatnya ya guys. Tolong coba deh baca. Di Amsal 22 ayat 29 nih guys. Perhatiin nih guys. Ya, perhatikan ya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Coba deh, kayak misalnya kayak lo deh, Bro Bram, coba deh. Ketika lu seperti yang kayak di firman ini, ketika lu bekerja dengan keras, rajin, dan lu bertanggung jawab dengan pekerjaan lu, apakah mungkin lu ditempatkan di tempat orang-orang yang hina atau di tempat orang yang harusnya kan orang yang bekerja keras ini kan harusnya naik level gitu, entah dari karyawan jadi karyawan tetap, dari karyawan tetap menjadi supervisor. Nah, maksud manager. Maksud gue, apakah mungkin tawaran-tawaran orang yang rajin malah ke bawah? Nggak gitu. Mungkin dong. Ya, nggak mungkin. Itu makanya tadi dijelasin di Amsal 22 ayat 29 ini guys. Apa tadi yang ininya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Di hadapan raja-raja lu guys, dia akan berdiri. Petinggi-tinggi lu. Jadi kayak misalnya kayak lu Bram kan kalau rajin kan naik nih. Pasti naik. Jadi karyawan tetap dulu dong kan gitu ya. Karyawan tetap baru ke apa tadi tuh supervisor gitu ya. Nah, dari supervisor naik terus. Jadi kayak naik terus, bro. Jadi kayak Tuhan itu selalu memberkati orang yang rajin, naik terus. Tuhan akan menempatkan kita itu di posisi-posisi yang lebih baik gitu. Karena kenapa? Ketika kita bersiap dengan perkara yang kecil, Tuhan pasti siapkan perkara yang lebih besar. Makanya Tuhan selalu memberikan kita dengan kapasitas kita dulu nih. Ketika kita baru bisa merangkak, pasti Tuhan siapkan kita bisa berdiri toh. Setiap itu ketika bisa berdiri, baru kita bisa berjalan. Bisa berjalan baru kita bisa berlari. Jadi Tuhan itu selalu menyediakan sesuatu by step dengan by stepnya gitu. Jadi nggak langsung enggak, nanti manusianya pasti ada prosesnya berarti ya. Ketika diproses jangan protes. Itu deh guys. Nah, baru tar dulu sebentar ya. Nah, baru orang yang di hadapan orang bukan di hadapan orang yang hina. Jadi nggak mungkin dong ketika contohnya tadi kita pakai namanya si Bram, nggak mungkin dong ketika si Bram rajin dan dia selalu memberikan pekerjaannya dengan excellent, maksimal. Masa tiba-tiba dia ditaruh di tempat yang terhina? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Karena kan perkaranya Tuhan itu memberikan perkara yang kecil menjadi perkara yang akan diberikan perkara besar. Karena kenapa? Si Bram ini rajin. Nggak mungkin dong maksudnya turun ke bawah gitu. Nah, sesuai dengan Amsal 22 ayat 29. Berarti gitu, proses guys. Tidak mengkhianati hasilnya ya. Itu benar. Setia dalam proses ya guys. Itu guys. Nah, untuk selanjutnya seperti yang di Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Coba deh Bram bacain deh Bram. Kayaknya seru nih Bram. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Bagus nih guys. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24-nya guys. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Wow, gila keren banget nih. Keren ya. Coba deh, lu punya pengalaman nggak Bram tentang Kolose 3 23 ini? Gitu deh. Misalnya lu di dunia pekerjaan lu dulu deh, di dunia pekerjaan lu. Misalnya lu di dalam dunia pekerjaan lu melakukan pekerjaan lu karena lu mengharapkan gaji kah, atau mungkin karena lu bekerja sebagai orang yang benar-benar menunjukkan
kualitas lu sebagai pegawai kah? Atau seperti apa sih? Gue mau tahu tentang pengalaman lu di Kolose 3:23 ini mengenai di dunia lu deh. Coba deh, kayaknya seru sih. Ya, di dalam dunia bekerja pasti kita sebagai karyawan atau pekerja kita memberikan Totalitas ya. totalitas kita dalam bekerja, baik itu mungkin pekerjaan yang kecil Ya, ataupun betul. pekerjaan yang besar. Tetapi dalam hal kecil aja, ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, itu pasti akan membuahkan hasil. Ya, betul Mungkin nggak terjadi dalam minggu depan, Iya, nggak betul. terjadi dalam bulan depan, ya kan? Tapi yang pasti ketika kita menekuni dan juga mensyukuri pekerjaan kita Betul. sekecil apapun, Betul. Tuhan pasti nggak tutup mata. Betul, berarti lu ketika kerja seperti Kolose 3:23 ini bukan karena ngarepin gaji ya. Enggak Bukan ya. dong. Artinya lu itu kayaknya bener-bener melakukan pekerjaan lu itu seperti untuk Tuhan ya kan. Iya. Jadi totalitas gitu. Apapun Totalitas. yang lu terima berkatnya itu pasti dari Tuhan kan. Karena Iya. kan ketika lu menerima gaji, ketika lu menerima melamar pekerjaan di tempat mereka dan lu diterima, artinya lu diterima itu berarti kan mendapatkan gaji. Artinya Tuhan memberkati lu toh. Iya. Berarti lu nggak boleh bersungut-sungut kan. Misalnya taruhlah misalnya gaji lu baru 500.000 sebulan ya kan. Tiba-tiba karena Tuhan mengangkat lu naik 1 juta, Benar. naik lagi 1,5, naik lagi jadi 2. Artinya gaji itu nomor sekian kan ya. Makanya lu melakukan itu dengan totalitas, lu melakukan pekerjaan lu itu seperti untuk Tuhan kan. Nah, baiknya seperti itu guys. Seperti juga kayak ayat yang seperti yang kayak di Amsal 12 ayat 24. Coba deh Bram baca. Nah, jadi kayak gitu guys, ketika kita melakukan segala sesuatu pekerjaan kita, ketika kita bekerja dengan baik, dengan tekun, dan tidak ada sesuatu hal yang kalian banding-bandingkan. Misalkan kalian kerjaan gue capek banget nih, kerjaan gue gini banget, masa gaji gue segini sih? Protes, dan lu mengeluh. Padahal ketika lu nganggur, lu menerima pekerjaan itu dan sudah diberitahukan bahwasannya gaji lu sekian gitu. Nah, tapi kenapa lu ngeluh gitu? Artinya lu nggak boleh bersungut-sungut gitu. Jadi harus mana tahu ketika lu dipromosikan lagi oleh Tuhan karena lu rajin, Tuhan akan promosikan lagi lu naik ke atas gitu. Makanya dibilang tidak di tempat orang yang hina, akan diperhadapkan dengan orang-orang yang hebat. Ya, dari karyawan tetap lo akan menjadi supervisor gitu. Jadi lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan aja gitu. Jadi biar Tuhan yang berperkara dan Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kita ya guys ya. Oke, kita akan lanjut seperti Amsal 12 ayat 24 nih guys. Kayak bagus nih guys. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Men. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Wow. Ini ngeri gak sih Bram? Coba deh Bram, lu jelasin deh Bram. Gimana sih? Lu pernah ngalamin yang begini-gini ya? Iya. Ini yang tadi baru dibilang bersungut-sungut. Kalau misalkan kayak kita sering ngeluh, ini nih benar-benar ada kisah nyata nih di tempat kerja gue sendiri nih. Tempat kerja gue coba deh ceritain deh. Ya, di tiap pekerjaan gue kan ada bagian masing-masing kan, ada bagian kasir, bagian segala macam, dan ada kurir juga nih di tempat gue ada kurir. Nah, kurir ini dia kalau gue bilang aneh ya, karena apa? Dia setiap hari itu bener-bener setiap hari gue denger dia ngeluh mulu. Kayak, ih bro, lu tau gak bro, customernya tuh kayak gini, lu tau gak sih si mama ini kayak gini, terus lu tau gak sih tadi gue di jalan kayak gini gitu loh. Terus gue berpikir dalam hati, ini orang kenapa ya? Kok hidupnya ngeluh mulu ya? Kok nggak pernah ada bersyukurnya ya? Ada Tuhan kah di dalamnya? Itu selalu jadi tanda tanya gitu loh, jadi tanda tanya. Kenapa selalu bersungut-sungut gitu loh? Persis banget yang dikatakan di ayat 24b ini, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Dia tuh kayak ngerasa terbebani gitu. Kalau misalkan kerja itu lah, kalau misalnya dia tiap hari ngeluh, kenapa kerja di bagian tersebut? Itu dia kan? Kenapa bekerja di bagian tersebut? Jadi kan kesannya kayak dia kerjanya tuh paksa banget gitu loh. Paksa banget. Mendingan lu bekerja ya secara kuantitas lu aja. Terus kayak gini nggak sih Bram, ketika lu nganggur, lu pasti mengharapkan pekerjaan kan? Pasti. Ketika lu dapat pekerjaan lu malah ngeluh gitu. Mana sih lebih sakit nganggur sama nggak kerja? Pasti kan lebih sakit yang nggak kerja ya. Iya, nganggur lah. Jadi maksa banget gitu ketika banget. Itu nggak boleh banget ya. Nggak boleh. Sekecil apapun, meskipun itu gajinya harus ikhlas. Ya,
bahagialah. Bahagia. Ya, cintai apa yang dipekerjakan dan pekerjakan apa yang dicintai. Tuhan udah tutup mata kalau balik Benar. ke topik awal. Benar. Kalau sorry, mungkin ini masih lanjut ya topik pembahasannya yang Iya. tentang gaji. Kalau misalkan gajinya kecil, gue juga di situ nggak mungkin sampai 2 tahun loh. Gila. 2 Iya. tahun nggak mungkin pasti kan Iya. orang-orang kayak cuma nyari pengalaman Iya, doang betul, di situ. betul. Cuman pengen tahu doang nyaman apa Iya. enggak gitu loh. Inilah yang paling penting itu menekuni pekerjaan kalian Benar. setia dalam perkara setia kecil, dalam perkara kecil Yes. karena Tuhan pasti mempersiapkan yang Perkara lebih yang besar. Iya. Amen. 5 tahun kemudian mungkin. Jadi Yes. percaya kuasa Tuhan tuh pasti nyata. Yang Indah penting pada waktunya ya. jangan malas. Jangan Waktu Dan jangan ngeluh. Yap. Ya, itu Ya. paling penting juga. Selain jangan malas, kita juga nggak boleh ngeluh karena pasti segala sesuatunya itu akan kita raih di waktunya Yes. Tuhan. Segala Ya. sesuatu yang kita lakukan dalam proses kita, ketika kita tidak protes, pasti Tuhan melihat. Amin. Jadi Amin. itulah Oke. topik yang ada di part 2 ini. Yang penting Oke. jangan malas, Yes. setia, tekun. Lakukan pekerjaan semuanya untuk Tuhan, Amin. bukan untuk manusia. Biar Tuhan yang memberkati. Yes. Amin. Dan, Guys, dan kita akan lanjut part 3 nih guys. kita akan lanjut ke part Part 3. 3. Tetap setia juga nih ya teman-teman. Ya, untuk setia juga nonton ya. Ya. Bagus nih Jangan guys. bosan-bosan ya. Serius nih, Pokoknya bagus. pembahasan kita masih panjang, pembahasan kita juga masih pastinya yang akan seru-seru, lebih seru dari sebelum-sebelumnya. Kita akan bahas tentang direspect atau intoleransi ya guys. Untuk Yes. topik berikutnya itu topik ketiga. Oke, Oke, say thank you for watching guys. Bye bye. Kita akan lanjut part 3. Part 3. Seharusnya nggak